Mohon ditunggu ya, terima kasih. Mudah-mudahan juga nggak lama nih nambah orangnya, biar nggak terlalu mundur, kan kita harus on time ya. Siap nggak apa-apa Mbak? Udah senang banget bisa join. Mohon bantuannya juga nanti agar kita sesinya interaktif, agar bisa nanya yang banyak aja gitu Mbak. Biar nanti nggak aku doang yang jadi tukang nanya. Oke, ada partisipan lagi. Yeay, sudah bertambah. Alhamdulillah sudah bertambah dan belum telat 5 menit lah, pas nih 5 menit dari agendanya. Udah ada 4 peserta selain yang akan mengisi. Jadi kita mulai aja untuk sesi hari ini ya, sharing session hari ini. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Arum dari IP Bekasi, tapi saat ini domisilinya di Lombok. Hari ini aku akan memoderatori sharing-sharing tentang mengompos gitu. Nah, sebelum kita masuk sharing-sharingnya dan nanti aku akan memperkenalkan siapa sih yang akan sharing ini gitu ya, walaupun ada di posternya juga, aku mau share screen dulu gitu. Intro sedikit gitu, tentang kenapa sih penting mengompos itu penting gitu. Aku share dulu ya sebentar. Oh, sebelumnya minta tolong nanti berarti kalau ada yang join, tolong di ACC ya Mbak Anin atau Mbak Dita. Kalau ada peserta yang hadir lagi. Aku izin share screen ya. Terakhir aja. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan jelas, Mbak. Ya, oke. Insya Allah. Aku share sedikit beberapa materi ya. Beberapa materi sedikit. Oke, sorry. Aduh. Oke, Indonesia itu udah terkenal banget nih. Dia adalah salah satu negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia. Kalau berdasarkan data sih, ada dia itu nomor 2 penghasil sampah makanan, dan nomor 2 juga penghasil sampah plastik di laut sedunia. Lalu, nah ini data baru banget aku cek tadi dari datanya Kemen KLHK. Ini data pengelolaan sampah di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, sampah itu yang terkelola tuh cuma 65%. Ini juga terkelolanya nggak tahu ya seperti apa gitu, penanganan sampah di sini segini, 49%. Yang nggak terkelola itu banyak, 30% ini masih banyak lah ya, dan ini kalau ditonin per tahun 9 juta ton gitu. Nggak kebayang lah itu banyaknya segimana. Nah, dan kalau dilihat sampahnya itu apa aja. Nah, ini sampahnya kebanyakan itu sampah-sampah organik ya, sisa makanan, kayu, ranting, daun gitu ya. Kertas karton gitu. Yang masih itu kan organik. Dan kalau berdasarkan sumber sampahnya, paling banyak dari sampah rumah tangga. Berarti sampah rumah tangga itu adalah sampah yang kita hasilkan gitu. Nah, kalau misalnya sering dibahas juga nih,
tempat sampah yang sebentar lagi penuh gitu ya. Ini Bantar Gebang gitu, karena ya masyarakatnya ngasilin sampah terus, tempatnya cuma segitu-gitu aja kan, tempatnya nggak signifikan juga bisa melebarnya gitu kan, seperti kalau nggak salah sih sempat eh, apa diperbesar juga ya, tapi nggak sebanding lah sama yang di sampah yang dihasilkan, dan katanya mungkin bisa nanti overload gitu, makanya DKI bikin TPST baru gitu. Nah, kalau misalnya tahu juga ini di Bandung gitu ya, kebetulan Teh Anin ini orang Bandung, mungkin nanti kalau dari sesi-sesinya nanti tanya jawab langsung, mungkin bisa cerita sedikit kalau misalnya emang ngalamin dan masih ingat. Ini data cerita kisah tahun 2005 longsor TPA Lewi Gajah. Beberapa berita lain nyebutinnya TPA-nya meledak, dan ini bukan cuma melewaskan 157 orang doang gitu. Kalau di berita-berita itu disebutin kalau 2 desa hilang gitu. Jadi tadinya desa itu ada di peta jadi hilang karena memang ketimbun sampah, kan ini sedih banget. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, salah satunya mengompos dari rumah. Nah, makanya hari ini kita punya 2 pembicara. Aku udah stop share kan ya. Kita punya 2 pembicara, ada Teh Anin dan Mbak Dita yang akan sharing-sharing nih. Skemanya talk show aja kali ya. Kita cerita-cerita gitu santai aja. Nanti kalau ada yang bertanya boleh nulis di chat, boleh juga raise hand gitu, nanti kalau raise hand aku bisa tunjuk gitu. Nanti untuk nyebutin nih pertanyaannya apa nanti dan dijawab sama narasumber kita kali ini. Oke, aku mungkin ke Teh Hanin dulu kali ya, karena tadi terakhir sempat ngomongin Lewi Gajah. Mungkin Teh Hanin bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Anin Dita. Boleh dipanggil Anin aja. Domisili saya di Bandung. Gitu. Lagi ya. Saya ibu rumah tangga. Anak saya 1, alhamdulillah spesial. Jadi keseharian, kalau kesehariannya ngurus anak, mendampingi anak belajar. Terus di rumah juga dapat amanah jadi pengurus posyandu, pengurus RT. Biasalah ya di lingkungan warga. Gitu aja. Oke. Mungkin bisa ceritain nih, udah mulai mengompos gitu dari kapan, bulannya gitu ya, bulan pasnya lah kayak tahun berapa gitu ya, dan kenapa sih alasannya gitu mau mengompos? Kan mengompos itu nggak gampang ya. Aku juga kebetulan banget aku juga baru mulai mengompos, dan ini sebenarnya sekalian sesi tanya jawab aku. Aku mau konsultasi sekalian nih tentang mengompos, karena agak deg-degan kalau mulai mengompos tuh, menurut aku gitu. Mungkin nanti bisa sharing-sharing juga nih. Mulai mengompos itu waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, mulainya bulan Agustus tahun 2020. Sebetulnya dari tahun yang lalu, 1 tahun sebelumnya udah mulai ada kepengen gitu. Tapi biasa kan kalau baru ada kepengen, aduh ribet nih kayaknya, masih banyak kerjaan ini, masih banyak kerjaan itu gitu. Dipicu sama satu berita dari Ibu RW. Si TPA yang biasanya jadi tempat untuk pembuangan sampah di lingkungan RW-ku itu akan pindah gitu ke TPA lain yang lahannya lebih sempit gitu kan. Jadi Ibu RW juga sekalian mengajak para warga untuk ikut semuanya mengompos gitu. Nah dari situ kan saya tuh nggak suka banget. Jadi kalau sampah dari dalam rumah itu kan dibuang ke tempat sampah yang ada di luar rumah ya, yang di tempat sampah luar gitu. Itu kalau misalkan si tukang sampahnya itu lama, itu sampai laleran, sampai ada itu kan jijik gitu. Jijikan awalnya sih itu aja. Sama iya, jadi inget yang pas gajah itu meledak. Itu dulu sih saya masih SMA ya.
Jadi waktu itu sih sebenarnya nggak terlalu peduli sama apa ya, isu-isu lingkungan gitu. Cuma yang sangat kerasa tuh di mana-mana bau 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 banget karena sampah-sampah nggak ada yang diangkut kan, karena TPA-nya ya lagi apa ya, lagi seperti itu gitu, kondisinya nggak baik. Jadi ya itu selama berapa bulan itu aduh bau banget dan belatung-belatung itu sampai ke jalan. Tuh sampai deket apa ya, deket sekolahku itu, udah deh pokoknya nggak enak zaman itu. Nggak kebayang. Beneran. Heeh, nggak banget tuh pokoknya mah. Makanya Penyakit sampai kan. disebut Bandung Lautan Sampah berarti karena emang sebegitu Bener, baunya ya Mbak ya? bener baunya udah yang, udah deh jangan ngalamin. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya kalau kayak gitu ya. Insyaallah. Oke, oke. Nah, sekarang mungkin ke Uni Dita dulu nih. Kan kalau tadi alasannya karena memang ada urgensi ya, kayak agak dipaksa itu kan berarti. Agak dipaksa walaupun ada ini juga mungkin udah kepedulian tapi lebih startnya kenapa pas itu karena memang agak ada paksaan nih. Kalau Unidita gimana nih ceritanya? Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu juga nih biar kita sama-sama kenal sekalian. Ya, kenalkan. Terima kasih Mbak Arum. Kenalkan nama saya Dita dari Padang. Ya, saya ibu dua anak, ibu bekerja di luar rumah, di ranah pabrik. Mulai composting itu waktu pandemi ya. Pandemi itu kan kita kurang aja di rumah gitu ya. Biasanya keluar beraktivitas tiba-tiba bengong, nggak tahu ngapain. Jadi waktu itu saya iseng ikut kelasnya Zeri West-nya Mbak Deka Wardani. Tahu kan ya beliau, terus tiba-tiba saya di brainwashing tentang kompos. Oke, dan waktu itu saya belum ikut kelas kompos beliau, baru kelas Zero Waste-nya saja. Iseng-iseng dong ya, coba kompos di rumah. Hanya kalau sampah organik dicampur tanah, dengan polosnya berharap itu akan jadi kompos. Dengan posting nggak tahu ilmunya itu ngompos aja begitu. Dan seminggu kemudian itu sampah bau seluruh rumah saya diprotes oleh suami dan anak-anak. Luar biasa ini. Karena itu alasan aku deg-degan mengompos sih nggak mulai-mulai karena memang kebayangnya takut bau. Ya karena nggak ada ilmunya Mbak. Jadi itu kejadian dan saya diprotes kebetulan kakak saya itu kan tinggalnya waktu itu tidak jauh dari rumah saya. Dia bilang, Dita itu sampai dari ujung gang loh itu tercium bau sampahmu. Sampai saya rasanya ya udah deh nggak usah lagi ngomong. Akhirnya ada, nah kenapa lewat di salah satu beranda IG teman yang buka kelas mengompos tiba-tiba aja gitu kan, terus saya ikut daftar, ternyata berhasil dengan teknik yang dia pakai. Sampai saat ini saya mempraktekannya dan saya nggak dapat komplain lagi deh, pokoknya saya nggak dapat komplain lagi. Ya itu sih pengalaman ngomposnya. Jadi masalah bau, masalah belatung, masalah ya udah bisa mengatasinya sekarang. Gitu deh sharingnya. Oke. Mbak. Berarti itu memang ada ikut belajar ngompos ya Mbak ya? Uni Dita ya, ada kelasnya, ikut kelas ya? Ya, ada teman yang juga dia praktisi composting ya, dan dia juga bahkan dia membuat komposter sendiri. Jadi saya beli komposter tuh dari beliau ya. Dia membuat sendiri komposter anaerobnya gitu ya. Itu bagus sekali karena salah satu masalah saya ketika saya mencoba kompos itu air pupuk organik cairnya itu loh yang melebar kemana-mana dan itu kan berbau itu cairannya. Nah, di komposter yang dia punya itu ada tempat penampungan di bawahnya dan itu tinggal buka kerannya, kita bisa panen pupuk organik cair. Nah, jadi memang ibu saya yang sebelumnya komplain, jadi kalau udah pupuk organik cair saya panen itu udah bahagia. Lagi kalau pupuk padat saya panen itu bahagia banget.
Bahkan beberapa teman sekarang, "Dita kapan panen? Kabarin ya, nanti kami minta ke rumah," gitu ya. Jadi, Iya, ada beberapa gitu, "Nanti digojekkan ya, pupuk organik." keren. Mana pas pandemi juga kebetulan orang-orang jadi banyak yang lebih senang berkebun ya, ini ya, Iya, iya begitu. cocok banget. Kalau Teh Anin nih, balik lagi ke Teh Anin. Kalau Teh Anin belajarnya lewat mana nih? Waktu itu saya beli bukunya Sustaination, terus kurang lebih sih sama ya dengan Unidita. Jadi maksudnya wadah komposnya itu jadi 2 tumpuk ya, ember yang atas sama yang bawah gitu. Yang bawah tuh untuk penampungan air lindinya. Tapi saya nggak pernah beli sama sekali tuh. Pokoknya waktu itu karena Bu RW, Bu RW lagi maaf ya. Jadi Bu RW tuh kayak apa ya, mengajak tapi maksa gitu. Jadi setiap minggu warga itu harus posting foto perkembangan komposnya gitu. Jadi mau nggak mau ya saya pakai aja dulu yang ada di rumah. Pakai ini pot. Awalnya pakai pot gitu kan, pot-pot tanaman gitu. Bawahnya saya kasih tanah sampai coklat terus lapis-lapis kayak gitu. Lupa juga kan itu di bawahnya nanti kan keluar air lindi tuh. Sempat bau juga pertama kali. Nah itu karena di rumahku nggak ada akses ke tanah gitu. Jadi udah tembok belakang juga tembok semua udah di semen semua gitu kan. Jadi saya nonton YouTube. Ternyata bisa juga bikin wadah kompos itu dari kontainer box. Kita kan punya ya, kayaknya semuanya punya kontainer box yang gede-gede gitu kan buat naruh barang. Itu saya beli tanah lembang, saya campur pakai daun-daun ranting, pokoknya yang sampai coklat itu. Kemudian saya mulai kompos lagi baru deh di situ. Nah, alhamdulillah sih meskipun itu si air lindinya kan jadi nggak keluar ya, jadi ketampung aja di situ terus gitu ya di semuanya. Tapi atasnya itu saya tutup cuma pakai kayak kardus kayak gini aja. Yang penting ada lubang udara ke atas gitu. Jadi biar dia tetap ada oksigen kan dari atas gitu. Cuman jadi komposnya itu nggak akan secepat yang airnya turun terpisah langsung gitu. Jadi saya waktu itu saya belum pernah beli kompos bin yang berbentuk seperti yang ada di pasaran ya. Semuanya sampai kompos bin yang ada di rumah dari kontainer box semua itu. Jadi ya alhamdulillah sih kebantu ya dari yang ada di rumah gitu, barangnya ada di rumah aja. Pokoknya 3-tiganya kompos bin saya itu untuk media buang sampah organik aja deh, nggak saya jadiin panen untuk nanti dijadikan media tanam. Meskipun pernah 1 kali gitu kompos bin yang pertama panen tuh seneng banget gitu loh ngelihatnya, kayak wah sampah aku habis ya kemana, kayak aduh polos banget, wah sampah aku kemana bisa kayak gitu ya, hebat masya Allah. Akhirnya jadi rajin aja gitu ngompos. Jadi kalau ada orang rumah yang kenapa buang sampah organik tuh kekerasan gitu, langsung marahin. Gitu deh pokoknya ceritanya banyak. Oke, udah macam-macam nih ceritanya nih dari Teh Anin. Mungkin kita ini kali ya, buka coba pertanyaan dulu nih. Ada nggak nih yang mau bertanya dari peserta-peserta? Ada Uni Astri Yeni, ini dari Padang juga, bestie aku, sama kayak Uni Dita. Ada yang lain, ada Mbak Andra dan Aisyah. Oh, sebentar. Boleh, silahkan Mbak Barini dari IP Sukabumi. Boleh langsung dinyalakan aja mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nih agak ngadet-ngadet kayaknya sinyalnya ya.
Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan saya Barini dari Sukabumi ya. Mau tanya, kalau memunculkan maggot di komposter tuh gimana ya caranya ya? Coba ada yang bisa jawab? Aku belum bisa jawab. Nggak ngerti. Dari ini, Ya. ya, saya juga pernah dapat maggot di kompos saya itu suatu masa ya. Jadi kalau sekarang sih maggotnya udah nggak ada. Waktu itu saya itu kan baru buka kompos satu kotak. Nah waktu itu tuh sampahnya udah agak penuh tapi belum terurai sempurna. Terus saya mau biarin dia untuk supaya lebih cepat panen aja gitu. Makanya saya buka kompos bin yang baru. Nah jadinya pengumpulan sampahnya itu saya kumpulin dulu agak lama gitu. Jadi selama 2 minggu itu sampah organiknya saya kumpulin di suatu wadah apa aja, box tumbler gitu. Kok tumbler sih? Ya wadah bekal makan kayak gitu selama 2 minggu. Nah itu tuh sebenarnya udah ngebusuk di dalam situ. Jadi setiap saya kupas apa, masukin situ, ditutup sampai 2 minggu. Nah terus saya masukin kompos yang baru. Kayak begitu aja terus selama 2 minggu kumpulin kayak gitu lagi. Nah itu tiba-tiba pas saya lagi aduk banyak loh itu maggot. Beneran itu kayak awal sih ngeri ya. Apakah saya gagal gitu. Tapi ternyata pas baca-baca kan maggot itu ternyata bagus ya. Maggot itu kan berasal dari lalat BSF. Jadi malah seneng aja akhirnya gitu. Kalau sepengalaman saya sih sepertinya harus dipancing sama bau sampahnya itu. Karena pada saat saya masukin sampah yang selama 2 minggu kekumpul di wadah bekal itu udah sedikit membusuk dan baunya agak menyengat gitu. Jadi itu kayaknya sebagai penarik si lalat itu untuk mampir di kompos kita. Ada selama kurang lebih 3 bulan deh. Saya dibantu sama itu maggot komposnya jadi cepet terurai. Gitu, Mbak. Gimana Mbak Barini? Apakah sudah? Komposternya tertutup ya? Justru kalau saya kan bawahnya tertutup ya, tertutup banget. Nah, yang justru atasnya itu cuma tutup sama kardus aja, kardus yang ya ketutupan gitu. Tapi kan lalat tuh sebenarnya bisa masuk aja dari lubang-lubang udara yang kecil-kecil. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Oke. Nah, mungkin untuk sedikit penjelasan sih kali. Yang belum paham nih, maggot itu apa sih, Teh? Sama nggak tuh sama belatung? Ternyata belatung itu ini ya, maksudnya beda-beda jenis ya. Yang saya tahu sih sama aja ya, belatung aja. Cuman kayaknya yang ngebedain sih lalatnya aja ya, yang menghasilkan belatung yang bagus sama belatung yang mungkin undang penyakit gitu. Kan suka beda ya, kadang kalau nemu di tanah ada kotoran kucing misalkan, nah itu belatungnya tuh beda gitu. Si lalat yang ngerubutin si kotorannya itu beda dan itu kayaknya mengundang penyakit. Makanya kalau kayak kotoran-kotoran hewan yang karnivor gitu jangan dimasukin kompos. Itu sih setauku ya. Cuma itu aja tahunya. Mungkin kalau Unidita bisa menambahkan terkait maggot ini juga. Baik, makasih Mbak Arum. Ya, jadi kalau saya sharing, kalau saya biasanya untuk komposting itu bahan organiknya dipotong kecil-kecil. Jadi memang biasa kalau kayak motong sayur itu konsisten dipotong kecil-kecil. Dan kalau makanan diusahakan anak-anak makannya nggak bersisa gitu. Jadi memang dan kalau memang masih ada sisa diutamakan dulu ke hewan. Jadi kebetulan dekat-dekat rumah tuh ada
ada yang tetangga apa, jadi memang diutamakan dulu ke hewan. Jadi sampah organik itu memang diusahakan tidak banyak, paling hanya sisa dapur yang dipotong kecil-kecil ataupun buah gitu ya. Biasanya potongan itu mempengaruhi cepat atau lambatnya composting. Nah, nanti biasanya saya juga untuk, saya lupa ya istilahnya ya, intinya saya pakai air beras yang difermentasi, dikasih air gula, didiamkan selama 5 hari. Nah, itu yang nanti dicampur ke kompos saya. Lalu saya berikan penggemurnya itu sekam bakar. Ya, jadi saya pernah pakai sekam biasa, itu tidak sebaik sekam bakar. Jadi saya pakai sekam bakar, diaduk, dicampur dengan air beras yang difermentasi selama 5 hari itu. Dan itu biasanya baik sekali. Nah, kadang kalau penggemurnya tidak banyak, itu magotnya muncul. Nah, dan biasanya itu sedikit lebih berbau. Keuntungan saya pakai komposter, itu walaupun dia berproses di dalam, itu baunya nggak kecium keluar. Baunya cuman kalau kita buka, itu baru dia sedikit tercium aromanya. Kadang ada satu masanya saya tidak serajin itu mencampurkan sekam bakar. Kadang saya cuma bahan organik pelungkan di situ kan. Jadi ada ya saya dibantu Magot jadinya untuk mengubah kompos saya gitu ya. Tapi ketika komposisi penggembur intinya tidak terlalu lembab. Ya, kalau terlalu lembab biasanya magotnya banyak. Tapi kalau sampah penggembur dan jumlah cairannya itu terjaga, dia biasanya ini. Dulu pernah kompos saya itu terpapar hujan ya, jadi lembab sekali. Ya, itu memang berpengaruh sejak saya pindahkan lokasinya, jadi lebih stabil ya, maggot dan lain-lainnya lebih stabil. Jadi memang saya udah mengalami trial berkali-kali mengalami kompos ini ya, sudah diprotes berkali-kali. Pernah bahkan nggak sabar untuk bongkar komposter, baru 10 hari coba buka gitu. Tentu saja aromanya semerbak ya, harusnya kan ya ditunggu gitu ya. Jadi masih ada tahapan saya yang ternyata belum tepat, yang membuat akhirnya 10 hari itu tidak berhasil. Sejauh ini sih sekitar 1 bulan udah bisa panen, baik pupuk cair sama pupuk panetnya. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Sebelum aku mau bertanya lagi nih, mungkin ada lagi nggak nih dari pesertanya nih, serta sharing-sharing kali ini yang mau bertanya? Ada Uni Astri, Mbak Andra, atau Umu Aisyah? Mungkin ada yang mau bertanya? Bismillah, izin bertanya ya Mbak. Ini Masya Allah ketemu lagi sama Uni Dita. Barusan ikut homeschoolingnya Uni Dita. Ya, izin bertanya, saya izin off cam juga. Saya Aisyah dari Regional Jakarta. Saya saya join ini karena benar-benar nggak ngerti sama sekali tentang kompos, tapi pengen tahu karena sekarang di rumahnya sekarang ini saya ada kebun kecil di depan rumah itu ya. Terus jadi pengen coba belajar berkebun, belajar ngompos juga gitu. Nah, kalau dari Mbak Anindita dan Uni Dita sendiri, ada nggak sih tips untuk saya sebagai newbie gitu ya? Hal apa, step apa yang harus saya lakukan gitu untuk pemula untuk mengompos gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, pertanyaannya menarik banget nih. Wajib tahu ya. Aku juga masih mulai mengompos. Yang aku rasain seringnya deg-degan setiap buka komposnya, tapi aku pakai kompos bag. Beda juga gitu, karena aku nggak tahu kalau pakai komposter kayak Unidita agak mahal. Kalau bikin aku males. Banyak alasannya gitu ya. Kalau kayak Mbak Teh Anin ini luar biasa sih, ini memanfaatkan dari rumah ya. Jadi aku beliin kompos bag, cuma itu setiap buka aku deg-degan gitu. Mungkin tips-tipsnya juga ya biar buat Aisyah atau yang lain yang mau memulai gitu, gimana nih tips mungkin Teh Anin dulu lah. Tadi abis dari Unidita, Teh Anin dulu.
Iya, apa ya tipsnya? Karena waktu itu juga memang langsung ya diburu-buru untuk bikin, jadi ya bismillah aja gitu. Karena Nggak baru ada ya. kursus apa-apa. Pokoknya berbekal, kan sebenarnya banyak ya tips mengompos itu kayak gimana gitu. Jadi saya sih langsung coba aja yang tadi awalnya pakai pot, tapi mending jangan pakai pot deh menurut saya. Kalau mau pakai kompos bin yang ada di rumah kayak container box yang saya pakai juga sebenarnya bisa aja. Saya lebih suka, kan ada yang bilang kalau pakai tanah jangan terlalu banyak. Karena ditakutkan nanti si komposnya tuh ngegumpal atau gimana. Tapi menurut saya sih nggak masalah selama kitanya mau rajin aduk ya. Aduk itu boleh seminggu sekali atau 3 hari sekali, bebas. Semakin kita rajin aduk kan semakin terurai, semakin cepat gitu si komposnya akan terurai. Pas saya pakai komposter yang baru, itu sebenarnya udah nggak pernah ada bau. Dia baunya itu kan kalau kita pas lagi aduk aja, tapi nggak semenyengat itu gitu. Pas ada megot pun ya bau sampah tapi nggak bau sampah yang kita tahu ya, yang asem gimana gitu, nggak. Bau biasa. Kok nanti juga kita tuh akan terbiasa dengan bau-bau sampah itu. Bakalan kayak oke. Gitu. Jadi apa ya? Pokoknya Mbak siapin aja wadah komposnya, terus sampah coklatnya bisa dari kertas, dari kardus, apa tuh ya, daun kering, ranting, serbuk kayu nggak usah banyak-banyak ya. Nanti itu kayak kertas cobek-cobek kecil-kecil pokoknya sampai hancur, ya nggak terlalu hancur juga nggak apa-apa sih. Terus sama sampahnya itu, sampah organik yang mau kita uraiin gitu. Nah, komposisinya biasanya yang sampah coklat lebih banyak daripada sampah yang organiknya ya. Kalau bisa sampahnya yang organik dulu aja deh gitu. Kalau belum siap mengompos bahan-bahan yang ada dairy-nya, ada tulangnya, itu sebenarnya ada yang bilang sok aja sih masukin aja ke kompos gitu ya, tulang, daging dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih milih untuk yang organik aja deh dulu gitu, biar kita nggak ribet ya sama baunya, siapa tahu lebih beda, siapa tahu mengundang penyakit kan kita nggak mau juga gitu kan. Itu sebenarnya sih basicnya ya. Kalau perjalanan nanti jatuh bangun ya ada bau, ada megot, nanti itu kita akan belajar aja dengan sendirinya gitu. Sampai suatu pagi, tiap pagi tuh saya suka bawa ember keluar rumah, saya cari ke rumah-rumah tetangga, ibu saya minta sampah ininya ya, daunnya ya buat di rumah. Kayak gitu, jadi setiap kemana-mana gitu, ada sampah tuh aku ambil. Bawa aja apalah kantong gitu, nanti ada basuhnya kayak gitu. Gitu aja sih kalau dari saya ya, Mbak Umu Aisyah. Oke, intinya kalau dari Teh Anin, coba aja gitu ya. Coba aja dulu. Oke, kalau dari Nidita nih gimana nih? Ya, pengalaman saya ya kurang lebih sama ya dari Mbak Anin. Jadi memang intinya dimulai aja ya, dimulai terus nanti ya coba-coba gitu ya, sambil baca gitu. Jadi saya juga pernah pakai kompos bag loh Mbak Arum sebelum pakai komposter. Oh iya. Dan itu yang bermasalah di air lindinya. Nah, itu dia. Air lindinya itu yang ngalir terus gitu kan. Dan capek ngaduknya karena nggak ada udaranya kan. Dia kan banyak. Saya pakai yang 60 kg itu, kebayangkan ya. Itu tumpuknya. Aduh, kalau udah ngaduk itu udah orang rumah udah bisa sampai bawah juga aku. Ya udah komplain lah kalau udah acara ngaduk tiap beberapa hari sekali ya. Iya, itu juga aku malesan karena deg-degan setiap buka, Mbak. Iya, karena nggak ada udaranya. Itu kekurangannya pakai kompos bag. Saya udah ngalami gitu ya. Jadi tapi bisa sih kalau didiamin aja 6 bulan tuh jadi. Didiamin aja yang di dalam itu. Nggak usah
nggak usah rajin-rajin dibuka-buka, nggak apa-apa, itu jadi. Yang penting Bukanya pas masukin gelang ya. iya. Oke. Abis Oke, ini aku jadi yang mau sharing sih, aku iya. mau curhat Jadi namanya. memang cara mulainya ya mungkin dari sampah organik dan anorganiknya dipisah dulu. Itu dulu. Kalau saya di rumah itu pakai wadah kecil ya untuk sisa makanan itu ember kecil sih, sama sampah plastik dan lain-lain itu di tempat lain. Jadi yang pertama itu dipisah. Jangan digabung sampahnya. Kalau digabung itu susah untuk mengolahnya. Itu pertama kali dulu. Dan itu juga membiasakan orang rumah dari sampah organik dan non-organik aja itu lama loh Mbak, serius. Jadi Pasti. anak-anak, suami itu kenapa sih sampahnya dipisah gitu. Itu awal-awal itu ribet membangun kebiasaan baru gitu ya. Tapi sampai sekarang sudah terbiasa. Oh, kalau buka kulit jeruk letaknya di sini. Kalau yang lain itu di sini. Jadi sekarang sudah tahu. Itu yang pertama kali dimulai itu dulu. Ya, baru deh pikirkan kompos. Bisa mulai dari kompos pot juga. Saya juga pernah pakai kompos pot juga. Luar Pernah, biasa. tapi Pengalamannya banyak. tapi ya itu ada ya kan tadi jatuh bangunnya banyak sampai akhirnya berhasil gitu. Ya. Oke. Ya bisa pakai kompos pot dulu atau kayak Mbak Ani juga bisa pakai box apa namanya Tupperware ya, apa sih yang besar itu ya, Kontainer. kontainer. Oke. Intinya mulai aja dulu Mbak. Ya, semangat Mbak Arum. Bener banget. Aku mungkin curhat sedikit nih yang masih jatuh banget, banyak deg-degannya. Mungkin nanti kalau misalnya yang mendengarkan mau mencoba gitu ya. Aku juga sebenarnya udah pengen mengompos udah lama banget, tapi mulainya tuh kayak susah banget karena deg-degan, takut gagal, takut bau, takut dikomplain, males gitu kan, nanti tambah males. Terus akhirnya memutuskan beli, ya udah sambil belajar belinya kompos bag karena kan memang murah ya. Terus murah dan udah ada gitu kan, kalau bikin-bikin, aduh males, aku males gitu. Parah banget nih, jangan dicontoh lah kalau bisa. Nah, kalau aku ya cobain itu sih, udah mencoba trik-trik tata cara pemakaian kompos bag kan ada panduannya juga tuh pas beli. Pas yang bikin deg-degan itu pas aku coba panen, katanya kan 1 bulan udah bisa dipanen. Cuma aku nggak tahu itu sebenarnya panen apa enggak. Nah, aku tuh pas aku buka, aku nggak tahu sih sebenarnya aku nggak nemu, belum nemu kompos, mungkin nanti bisa dijawab juga, kompos yang berhasil itu seperti apa sih gitu. Jadi kan aku udah sebulan, ini masih baru menuju 2 bulan sih aku memulai ya. Pas sebulan aku mencoba buka yang kan kalau kompos bag di bawahnya ada kantong kecil gitu buat ngebuka ya. Aku mau coba panen, aku shock. Dia tuh teksturnya itu kayak agak lengket, nggak yang aku nggak tahu apa emang seperti itu ya, aku nggak ngerti, kayak agak lengket, tanahnya tuh padat gitu, terus ada itu entah belatung entah nggak ikut, aku nggak ngerti, pokoknya ada putih-putih hewan itu kayak belatung sih, nggak ngerti lah pokoknya. Terus aku tutup lagi, aku nggak berani panen. Jadi sekarang karena habis buka itu, aku masih isi sih sampah organiknya kalau misalnya habis motong-motong apa ya. Cuma jadi agak deg-degan gitu. Kalau misalnya terlalu banyak, aku nggak taruh situ dulu deh, nggak apa-apa, biarin. Aku ngaduknya pun karena waktu itu aku kan nggak sering-sering aduk, udah lumayan banyak aku aduk. Aduknya tuh emang nggak nyampe bawah gitu, karena apa namanya, dia tuh gitu loh, susah gitu kan, karena tadi kata Unidita juga ya, susah banget gitu, jadi ya udah susah ngaduknya gitu. Nah akhirnya ya udah, mungkin apa karena yang bawah itu nggak berhasil, apa nggak tahu sih aku berhasil atau enggak, karena tadi aku nggak tahu indikator berhasil enggaknya. Itu ya udah, jadinya aku masih sekarang masih bingung. Aku diamin begitu. Tapi aku sempat aduk itu nggak bau sih. Baunya tuh bau tanah biasa aja gitu, kayak bau tanah pupuk gitu, seger gitu, kayak bau tanah. Cuma nggak tahu nih aku gimana, berhasil atau enggak. Mungkin bisa dijawab gitu dulu sedikit.
Siapa yang boleh? Unidita boleh, Teh Hanin boleh. Ada pertanyaan juga habis ini. Oke, boleh. Teh. Karena saya Oh, pengalaman siapa? pakai Sama kompos Mbak bag Dita ya, Mbak. aja. Ya. Ya, boleh. Unidita. Nggak apa. Ya, jadi kalau kompos yang jadi itu dia warnanya hitam, ya hitam bagus gitu ya. Hitam pekat gitu loh Mbak Arum. Jadi baunya juga segar gitu ya. Sebenarnya kalau basah gitu berarti mungkin air lindinya itu numpuk di bawah gitu. Karena kan air lindinya nggak ngalir tuh kemana-mana kalau kompos bag itu sih yang sedikit jadi catatan kalau di kompos bag gitu air lindinya. Jadi kalau saran saya kalau ragu gitu ya apalagi kalau ngaduknya susah sampai bawah gitu ya udah sampai penuh didiamin aja 2 bulan. 2 bulan tuh jadi 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau saya sih pengalamannya gitu kalau pakai kompos bag ya, jadi didiamin tapi tetap sering diaduk gitu ya. Solusi dari yang jadi masalah paling air lindinya keluarnya nanti gimana itu sih Mbak Arum. Oke, terima kasih Nidita. Nah, mungkin kalau Teh Anin bisa menjawab pertanyaannya nih Astri nih tentang pengalaman memulai kompos dari ranting daun kering, berapa banyak gitu jumlahnya hingga mampu menjadi kompos dan berhasil menjadi kompos. Mungkin takaran-takarannya ya, berapa banyak sih yang dibutuhkan? Oke, Teh Arum. Kalau misalkan komposisinya sih intinya yang sampah coklatnya itu lebih banyak ya yang rantingnya, yang kering-keringnya, daun kering seperti itu lebih banyak dibandingkan sampah organiknya. Kalau standarnya sih 2:1. Kalau saya sih menyesuaikan aja nantinya tergantung basahnya segimana gitu sampahnya. Kalau ngerasa kurang, oke, tambah aja nggak masalah gitu. Pokoknya setelah diaduk, setelah kita campur, kita harus pertahanin kan si kompos itu harus lembab ya, nggak boleh terlalu basah, juga nggak boleh kering gitu, nggak boleh terlalu becek kan. Kemarin tuh satu wadah kompos saya tuh kebanjur air gitu sampai penuh, jadi menggenang air sama tukang yang lagi renovasi rumah itu. Wah, aku nangis. Untung cuma satu. Makanya gitu aja. Jadi kompos jangan terlalu becek, jangan terlalu kering aja. Oke. Jaga kelembabannya. Oke. Jadi 2:1 itu 2 yang 2 yang coklat, 1 yang hijau. 2 yang coklat, 1 yang hijau gitu. Yang organiknya. Organik basah. Mungkin kalau misalnya belum paham yang coklat itu kayak yang apa namanya daun-daun kering gitu ya. Ya, yang kertas. Pokoknya yang kering-kering deh. Itu yang coklat bisa juga nggak kalau pupuk kompos yang udah jadi? Bisa aja sih. Kalau aku ya, aku sih pakai lebih banyak aku pakai tanah. Okay. Tanahnya buat aku lebih suka aja sih pakai tanah ya karena ngeredam bau aja gitu. Emang sih ngaduknya itu yang berat. Tapi ya lebih baik daripada bau gitu. Nah. Buat pancingan, kadang-kadang itu buat pancingan biar lebih cepat jadi juga. Nah, yang basah itu potongan-potongan sisa-sisa makanan yang misalnya kayak potong buah kulitnya gitu-gitu, bawang dan teman-temannya yang nggak kemakan gitu. Gitu. Kalau sisa makanan nasi gitu gimana biasanya? Boleh, itu juga bisa dimasukin kompos. Pokoknya selama dari tumbuhan yang bukan bukan tanaman gulma, bukan tanaman hama gitu ya. Pokoknya dari makanan aja bisa. Yang selama dari tumbuhan sih. Dan kalau misalkan habis bekas rebus-rebusan sih aku masih masukin ke kompos. Tapi kalau udah ada minyak kayak gitu belum berani sih. Ya, aku juga yang udah kecampur sama yang
hewani, Mm-mm. berani, karena biasanya lebih lama ya, lebih memancing bau ya. Oke. Terakhir mungkin dari Teh Ani, nanti habis ini ke Unidita, closing statement. Apa ya? Kalau dari saya ya, mengompos ini kan emang sebenarnya bukan hal baru gitu. Tapi karena memang edukasinya di Indonesia kan belum begitu kuat. Namun kan di sosial media kan sekarang nih udah banyak juga tuh yang gencar-gencar isu lingkungan, gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk kesehatan lingkungan bumi kita gitu dari rumah. Kenapa enggak sih kita lakuin gitu? Karena kan dampak dari pemanasan global yang sangat berbahaya itu kan siapa tahu nanti dialami sama anak cucu kita kan kasihan ya. Jadi kita berusaha aja deh, berusaha berkontribusi gitu. Siapa tahu dari langkah-langkah kecil inilah bisa menggerakkan orang-orang yang berkepentingan gitu supaya lebih bisa membuat aturan lebih tegas lagi, bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi lah untuk lingkungan kita gitu. Ayo mulai kompos. Oke, terima kasih Teh Anin. Kalau dari Nidita nih? Dari saya sedikit aja, mulai aja. Jadi apapun itu ya dicoba aja. Ya, jadi walaupun kayak ada bau misalnya ya kita pelajarin lagi. Ada mabuk misalnya ya kita coba lagi. Jadi berani aja coba, berani bau ya, saya berani dikomplain. Jadi ya kadang waktu misalnya kayak waktu menjemur gitu ya, tahu ini bau, tapi ya dengan dijemur paling 1-2 jam atau kurang. Jadi ya walaupun komplain, biasanya orang rumah sih yang komplain, tetangga nggak sampai, karena rumah ya coba aja ya, karena kan kita melakukannya demi masa depan bumi kita lebih baik. Oke, itu Mbak Arum dari saya. Oke, terima kasih Nidita dan Teh Anin. Terima kasih juga Uni Astri yang masih mau hadir sampai di sesi terakhir bestie aku. Oke, aku tutup sesi hari ini. Kalau nggak salah kutip, mengutip sedikit dari bukunya Mbak Deka Wardani, mengompos itu, ini juga salah satu trigger aku untuk mengompos. Sampah makanan itu dari alam, kalau membuangnya ke tempat yang salah itu menyalahi kodratnya. Jadi makanya mengompos itu untuk mengembalikan yang dari alam ke alam lagi gitu. Kalau nggak salah kurang lebih gitu, aku lupa kata-katanya, nyari di Google nggak nemu. Oke. Aku akhiri sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Arum. Terima kasih banyak Mbak Arum udah bawain acaranya. Ya Mbak Unidita juga terima kasih. Mbak Astri. Makasih Mbak Astri.